Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anggit Nur Saputra dengan NIM 212111231 dari kelas 7G dan prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di kesempatan kali ini saya membuat video ini guna memenuhi tugas UTS mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen yang diampu oleh Bapak Yusuf Wibisono. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku dengan judul Modul Mata Kuliah Perlindungan Hukum dan Konsumen yang ditulis oleh Muhammad Kustulani, yang diterbitkan di Tangerang oleh PSP Nusantara Pers pada tahun 2018. Baik, pada buku tersebut terdiri dari 3 subbab. Untuk subbab yang pertama yaitu sejarah lahirnya hukum perlindungan konsumen. Untuk subbab yang kedua yaitu pengertian perlindungan konsumen dan perlindungan hukum serta asasnya. Untuk subbab yang ketiga yaitu pelaku atau pengelola usaha. Baik, langsung saja untuk subbab yang pertama yaitu sejarah perlindungan konsumen. Untuk yang pertama, sejarah tahapan yang pertama yaitu pada tahun 1981 sampai 1914. Pada kurun waktu itu merupakan awal munculnya kesadaran masyarakat melakukan gerakan perlindungan konsumen. Untuk tahapan yang kedua yaitu pada tahun 1920 sampai 1940. Pada kurun waktu itu muncul pula buku yang berjudul The Money of World karya Chase and Cyclic. Karya ini mampu mempengaruhi konsumen atas hak-hak mereka dalam jual beli. Untuk tahapan yang ketiga yaitu pada periode 1950 sampai 1960. Pada periode tersebut muncul keinginan untuk mempersatukan gerakan-gerakan perlindungan konsumen lingkup internasional dengan diprakarsai oleh wakil-wakil gerakan konsumen di Amerika Serikat. Untuk tahapan keempat yaitu pasca tahun 1965, pada tahun itu disebut juga sebagai masa pemantapan gerakan perlindungan konsumen baik di regional maupun di internasional sampai saat. Baik, untuk yang kedua sejarah perlindungan konsumen di Indonesia. Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen atau YLKI yang secara populer dipandang sebagai perintis advokasi konsumen di Indonesia. Berdiri pada Mei tahun 1973, gerakan di Indonesia ini cukup responsif terhadap keadaan bahkan melalui revolusi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB. Yang selanjutnya perlindungan konsumen LP2K di Semarang tahun 1985, Yayasan Bina Lembaga Konsumen Indonesia. Keberadaan YLKI sangat membantu dalam upaya peningkatan kesadaran dan atas hak-hak perlindungan konsumen karena lembaga ini hanya sekedar melakukan penelitian dan pengujian, penerbitan dan menerima pengaduan, tetapi juga sekaligus mengadakan upaya advokasi langsung melalui jalur pengadilan. Baik, untuk selanjutnya yaitu subbab yang kedua yaitu tentang pengertian perlindungan hukum, pengertian perlindungan konsumen dan asasnya. Untuk yang pertama, pengertian perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum atau mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan perdataan sarana hukum. Untuk yang kedua yaitu pengertian perlindungan konsumen atau hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penyedia dan penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk yang selanjutnya yaitu asas-asas dan tujuan perlindungan konsumen. Adapun asas-asas perlindungan konsumen sebagaimana diatur pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Untuk yang asas yang pertama yaitu asas manfaat.
Untuk yang kedua yaitu asas keadilan. Untuk yang ketiga yaitu asas keseimbangan. Untuk yang keempat yaitu asas keamanan dan keselamatan konsumen. Untuk yang kelima atau yang terakhir yaitu asas kepastian hukum. Untuk yang selanjutnya tujuan dari perlindungan konsumen tersebut. Untuk yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Untuk yang kedua yaitu mengangkat harkat dan martabat konsumen. Untuk yang ketiga yaitu meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Untuk yang keempat yaitu menciptakan sistem-sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Untuk yang kelima yaitu menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen. Untuk yang selanjutnya yaitu alasan pokok perlindungan konsumen. Adapun alasan perlindungan konsumen sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu melindungi konsumen berarti melindungi seluruh bangsa sebagaimana dimanfaatkan oleh tujuan pembangunan nasional dalam pembukaan Undang-Undang tahun 1945. Untuk yang kedua yaitu melindungi konsumen diperlakukan oleh melahirkan manusia-manusia yang sehat rohani dan jasmani sebagai pelaku-pelaku pembangunan yang berarti juga untuk menjaga keseimbangan pembangunan nasional. Untuk yang ketiga yaitu melindungi konsumen diperlakukan untuk menghindarkan konsumen dari dampak negatif pembangunan teknologi. Untuk yang keempat yaitu melindungi konsumen yang dimaksudkan untuk menjamin sumber dana pembangunan yang bersumber dari masyarakat maupun konsumen. Baik, yang selanjutnya yaitu hak dan kewajiban konsumen. Yang pertama, hak atas kenyamanan. Yang kedua, hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang tersebut sesuai dengan nilai tukar yang ditentukan. Untuk yang ketiga, hak atas informasi yang benar. Untuk yang keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya. Untuk yang kelima, hak untuk mendapatkan advokasi. Untuk selanjutnya yaitu subbab yang ketiga yaitu tentang pengertian pengelola atau pelaku usaha. Pelaku usaha juga ditemukan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan menyatakan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang atau perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum yang didirikan dan yang berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang hak dan kewajiban pengelola usaha. Untuk hak-hak pengelola usaha yang pertama yaitu hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua yaitu hak untuk mendapat perlindungan hukum. Untuk yang ketiga, hak untuk melakukan pembelaan dari sepatutnya. Yang keempat, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum. Yang kelima, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Yang selanjutnya yaitu kewajiban pelaku usaha. Berikut kewajiban yang pertama yaitu beritikat baik dalam melakukan kegiatan usaha. Untuk yang kedua yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur. Untuk yang ketiga memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur dan tidak diskriminatif. Untuk yang keempat menjamin mutu barang atau jasa. Untuk yang kelima memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang atau jasanya. Untuk yang keenam memberi kompensasi ganti rugi dan jasa. Untuk yang terakhir yaitu memberi kompensasi ganti rugi dan atau penggantian barang apabila terjadi kerusakan atau tidak sesuai dengan perjanjian tersebut. Baik, itulah tadi yang dapat saya sampaikan mengenai review buku tersebut. Apabila dari saya terdapat banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya Anggit Nur Saputra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.